Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, la hawla wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, ungkapan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang telah mewajibkan puasa di bulan Ramadan yang penuh keberkahan dan ampunan. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menebarkan nilai-nilai kebaikan dan membawa cahaya kedamaian bagi seluruh alam. Teman-teman yang dirahmati Allah, sekarang ini begitu pesatnya perkembangan teknologi dan digital, di mana arus informasi sangat cepat untuk tersebar. Media sosial pun banyak menghiasi gadget-gadget atau smartphone, mulai dari bapak-bapak, ibu-ibu rumah tangga, bahkan anak-anak balita sekalipun. Media sosial mulai menyajikan konten-konten yang bervariatif, yang menarik lini masa cukup banyak. Begitupun para konten kreator mulai berlomba-lomba membuat konten-konten yang menarik bagi netizen. Mulai dari konten positif, bahkan tak ayal mereka pun membuat konten demi popularitas semata. Maka dari sekian konten-konten di media sosial, muncullah istilah yang sekarang ini sangat terkenal ya, yaitu Crazy Rich, yang rata-rata mereka memperlihatkan konten yang seakan-akan menghamburkan kekayaan mereka dengan sikap congkak dan sombong, dengan slogan yang sangat populer juga, yaitu murah banget. Seakan hilanglah sudah kepekaan sosial mereka. Maka izinkanlah pada hari ini saya akan membicarakan tentang kepekaan sosial. Bicara kepekaan sosial itu hubungannya dengan rasa yang ada di hati. Itu ya. Ada suatu kutipan yang bagus. Banyak orang merasa pintar, tapi sedikit orang pintar merasa. Merasa pintar sering menimbulkan kesombongan, tapi pintar merasa sering menimbulkan kebijaksanaan. Maka sebetulnya cukup sulit untuk menanamkan kepekaan sosial atau kepedulian sosial, karena ini ranahnya afektif, bukan kognitif kalau dalam dunia pendidikan. Saya selaku pendidik cukup sulit jika ingin menanamkan rasa kepedulian sosial kepada siswa-siswa jika hanya lewat materi ceramah atau buku-buku tekstual yang mereka baca. Bahkan lewat contoh-contoh kontekstual pun masih cukup sulit untuk diterapkan. Misalnya ditampilkannya video-video tentang bagaimana penderitaan orang-orang kelaparan di negeri kita, orang-orang yang sedang terkena bencana, yang sedang dalam konflik, orang-orang korban Zionis di Palestina gitu ya. Yang ini hanya berapa persen saja yang tergugah gitu ya ketika disodorkan atau ditampilkan contoh-contoh yang kontekstual. Maka Masya Allah, Tabarakallah, Allah Sang Khalik yang maha mengetahui urusan makhluknya mewajibkan kita berpuasa sebagai sarana pendidikan
secara direct untuk meningkatkan kepedulian sosial kita. Ketika berpuasa, kita belajar menahan rasa lapar dan haus, yang mana rasa lapar yang berkepanjangan atau disebut dengan kelaparan merupakan hal biasa bagi mereka yang dilanda kemiskinan. Maka timbullah rasa empati pada diri kita yang sedang berpuasa. Oh, begini ya rasanya orang kelaparan. Bisa merasakan bagaimana berada pada posisi mereka. Nah, dari empati inilah timbul kepekaan akan kondisi saudara-saudaranya yang kurang beruntung. Dan kepedulian sosial pun terbentuk dengan adanya keinginan untuk membantu meringankan beban atau kesulitan-kesulitan saudara-saudaranya tersebut. Ya, minimal dengan tidak memposting hal-hal yang membuat saudara-saudara kita yang kurang beruntung tersinggung atau merasa sedih. Contohnya mungkin hari ini gitu ya, di media sosial itu banyaknya memposting harta kekayaan, memposting barang-barang branded, mobil-mobil yang mewah, yang mana sebetulnya tujuan mereka itu hanya eksistensi saja, atau istilahnya adalah flexing. Nah, ini sangat kurang peka sekali gitu ya. Kita itu harus bisa menjaga hati orang-orang yang memang kurang beruntung gitu ya dibandingkan dengan kita. Ya, contoh sederhananya misalnya kita posting sedang makan enak di sebuah restoran yang terkenal, restoran yang mewah. Ya, minimal kita juga harus berbagi dengan tetangga kita seperti itu. Nah, itu mungkin minimal contoh kepekaan gitu. Atau kita tidak perlu memposting kalau kita tidak ada esensinya sama sekali dalam postingan tersebut. Setelah Allah mendidik kita untuk bisa merasakan kepekaan atau kepedulian sosial lewat ibadah saum di bulan Ramadan ini, maka Masya Allah, Tabarakallah, Allah pun menyediakan amalan yang luar biasa pahalanya untuk kita yang mau berbagi dengan saudara-saudara kita. Apalagi di momentum bulan Ramadan ini, sudah otomatis pahalanya berlipat ganda. Firman Allah dalam Quran surat Az-Zumar ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu, bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas, hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Kemudian dalam Quran surat Al-Maidah ayat 9, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun 'azim. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal kebajikan bahwa bagi mereka ampunan dan pahala yang banyak. Kemudian selanjutnya ini adalah ayat yang populer, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli
sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Itu adalah janji-janji Allah kepada orang-orang yang berbuat kebajikan dan beramal soleh. Nah, adapun amalan-amalan pada bulan Ramadan yang terkait dengan kepedulian sosial itu cukup banyak. Contohnya adalah tadi yang minimal yang sebelumnya disebutkan, yaitu memposting hal-hal yang tidak menyakiti, menyinggung perasaan orang-orang yang tidak seberuntung kita. Kemudian amalan yang lainnya adalah, karena sekarang lagi bulan Ramadan, memberi makan orang-orang yang mau berbuka, itu juga pahalanya sangat besar. Kemudian memberi makan tetangga, menyantuni anak yatim, fakir miskin, infak, sedekah, wakaf, dan zakat, dan banyak lagi yang lainnya. Itu adalah amalan-amalan yang bisa kita lakukan terkait dengan sosial kita di bulan Ramadan. Teman-teman yang dirahmati Allah, kesimpulannya adalah Ramadan mengajarkan setiap muslim untuk dapat memiliki aksi ke arah social care atau peduli kepada kehidupan sosial. Sehebat dan sebaik apapun Ramadan yang dilakukan secara individu, tetap dinilai tidak sempurna jika tidak diiringi dengan ibadah sosial yang semakin baik. Kepedulian kepada masyarakat merupakan wujud dari pelajaran yang bisa dipetik dari bulan Ramadan. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan kemenangan di bulan Ramadan ini. Akhiru kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.